Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyo Hadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin bincang santai ya. Pagi kali ini saya akan mengulas sebuah topik. Kenapa sih ya Ponzi atau money game di Indonesia ini tumbuh subur ya. Tentunya sebelum saya mengulas lebih jauh lagi sahabat trader, selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Sahabat trader, bagi yang ingin diskusi secara private dengan saya, juga menanyakan grup WA, juga live chat saya, silahkan Anda add WA saya di description ya. Baiklah sahabat trader, mungkin Anda banyak juga mendengar tentang akhir-akhir ini banyak robot-robot trading, kalau saya menyebutnya robot trading gendam ya. Ini mulai berjatuhan dan mulai scam. Jauh-jauh hari saya juga sudah memberikan sharing ulasan-ulasan, meskipun di sana nampaknya banyak hater yang juga menyerang saya, tapi itu tidak apa-apa ya. Baiklah sahabat trader, untuk saat ini saya ingin membahas kenapa sih namanya money game atau Ponzi di Indonesia ini tumbuh subur ya. Begini sahabat trader, tentunya ini tidak akan berakhir sampai di sini. Dan ini saya pastikan pasti terus berevolusi, kemudian menjadi kreasi-kreasi yang baru. Soalnya begini, pada kesempatan yang lalu juga lama ya, itu saya juga pernah mengulas mengenai money game seperti ini, yaitu seperti kalau Anda tahu dulu musimnya pohon emas, kemudian yang beberapa tahun yang lalu seperti Mia Fintech, kemudian GCG Asia, Hippo Internasional, yang akhirnya juga berujung scam juga. Nah, yang jadi fenomena saat ini kenapa sih gitu ya? Kenapa masyarakat itu terpikat dengan hal seperti ini? Ada beberapa hal yang saya coba cermati. Yang pertama memang adanya kreator atau penyedia layanan yang tentunya punya ide kreatif mencari celah, ya, mencari peluang. Kira-kira apa produk yang bisa dijual di masyarakat untuk bahan-bahan macam Ponzi. Ini yang saya pastikan itu karena terus berevolusi dan berevolusi ya. Yang terakhir ini menggunakan robot trading ya, dengan menggunakan apa namanya platform forex tentunya ya. Ini dijual dengan robot trading, dengan dibundling dengan apa namanya multi level marketing. Nah, mereka selalu berkreasi. Ini harap dicermati juga sama masyarakat ya. Kemudian yang kedua, ini adanya pemain. Nah, saya menyebutnya pemain, bukan sekedar member, tapi pemain. Nah, pemain ini memang mereka suka sekali memanfaatkan peluang saat layanan money game ini berjalan baru beberapa bulan. Nah, mereka memanfaatkan peluang itu, apalagi dengan big event point yang cepat. Mereka berhitung dan mereka menganalisa juga kira-kira apakah dengan katakanlah 3 bulan atau 5 bulan uang saya sudah BEP. Nah, mereka ini adalah pemain-pemain yang memang mengikuti itu, mengikuti peluang itu. Cuman pada posisi pemain ini mereka tidak mencari member. Mereka memang benar-benar memanfaatkan peluang pertama kali untuk mendapatkan return ya. Katakanlah mungkin kalau 3-5 bulan atau 6 bulan lah, mereka pasti mau menjalankan ini. Nah, apakah mereka punya resiko? Yang namanya pemain ini
kalau saya menyebutnya pemain ponzi ya, atau money game ya, ini juga punya risiko. Andai kata perhitungannya mereka dalam kurun waktu mungkin 6 bulan, menurut analisanya itu bisa BEP, tetapi 3 bulan sudah scam. Berarti kalau dia berhitung, hitungan 6 bulan, berarti dia masih rugi 50%. Yang tipe ini, pemain ini, memang mereka mempunyai resiko. Dan mereka tentunya sangat lihai atau pintar memanfaatkan peluang ini. Dan mereka tidak merekrut member. Ini salah satu layer-layernya. Kemudian, selain itu ada namanya leader. Nah, leader atau influencer. Nah, leader ini mereka biasanya memanfaatkan memang menjadi orang-orang yang pertama memasarkan bisnis-bisnis ini. Artinya dengan sistem multi level marketing, mereka akan mencoba menjadi orang yang pertama untuk mencari member di bawah. Nah, mengenai influencer ya, sebagai catatan sahabat trader bahwa bukan sistem multi level marketing atau sistem berjenjangnya yang bermasalah, tetapi penggunaan sistem multi level marketing ini digunakan memang untuk hal seperti ini. Ini sangat artinya bisa membuat tertarik para member-member baru kalau mereka berusaha mengembangkan. Nah, ini di tatanan ini adalah adanya leader atau mungkin sekarang ada influencer. Nah, pihak-pihak perusahaan yang pengembang atau kreator ini sekarang tidak tanggung-tanggung ya mengendorse influencer top ya untuk memasarkan produk-produk ini. Ini terbukti pada tatanan yang baru ini terjadi ya. Seperti ada, kalau Anda mungkin tahu, Indra Kents, kemudian Doni Salmanan, atau mungkin yang lain yang sekarang juga berurusan dengan Barreskrim. Itu artinya sekarang juga menyeret public figure yang lainnya. Ini buktinya bahwa mereka cukup berani mengendorse itu. Ini gunanya untuk apa? Untuk mempengaruhi yang nomor 3 atau selanjutnya, itu korban. Ya, korban di sini sebenarnya kalau korban ini adalah masyarakat yang tidak mengerti sama sekali bisnis ini dan mereka hanya melihat sosok atau public figure. Misalkan karena dia tonton di media sosial, terus digaungkan oleh orang-orang yang benar-benar cukup terkenal, mereka menjadi ikut tertarik tanpa melihat bisnisnya. Nah, korban ini biasanya rata-rata orang yang hanya melihat sosok di lingkungannya. Artinya seperti, oh karena tetangga yang punya pusat pengaruh ini ikut, makanya dia ikut. Karena public figure ini ikut, maka dia ikut. Karena saudaranya ini ikut, maka dia ikut. Dan biasanya memang produk-produk macam ini dipasarkan secara berjenjang atau MLM atau multi level marketing. Ini perlu menjadi catatan. Bukan berarti setiap produk yang dijalankan dengan MLM ya ini menjadi scam, tidak seperti itu. Tetapi biasanya mereka produk-produk seperti ini dibundling dengan model-model multi level marketing. Karena ini yang menjadi pengikat. Siapa yang bisa merekrut member, maka mereka akan mendapatkan bonus. Nah, inilah yang sebenarnya membuat masyarakat ini cukup tertarik. Karena menurut saya bahwa tanpa ada iming-iming macam ini, tentunya masyarakat juga akan melihat. Karena melihat sosok, melihat tetangganya, kemudian ada bisnisnya, kenapa tidak dijalankan. Nah, inilah yang sebenarnya hampir 90% posisinya bisnis ini ada di korban. Leader atau orang-orang pemain tadi itu sebenarnya jumlahnya tidak terlalu banyak. Tetapi yang paling banyak adalah korban masyarakat yang sama sekali tidak mengerti. Hanya karena melihat orang yang dipercaya, misalkan seperti itu. Tetapi tidak pernah melihat bagaimana bisnis ini dijalankan atau bagaimana sebenarnya bisnis
Satu contoh saya contohkan yang kemarin adalah trading forex itu seperti apa tanpa tanpa mengerti mengenai pemahaman resiko dan sebagainya atau otoritasnya bagaimana, mereka ikut saja, akhirnya mereka terjebak. Dan korbannya, sahabat trader, ini bukan main-main, bukan urusan juta lagi, miliar lagi, tapi triliun. Coba bayangkan, uang segitu banyak itu hanya diambil oleh orang-orang tertentu. Ini celakanya seperti ini ya. Nah, terus bagaimana kira-kira solusinya ya? Sedikit akan saya tinjau secara hukum ya. Hukum di Indonesia ini, kalau ada orang melapor baru akan ditindaklanjuti. Kalau misalkan ada orang lapor yang dirugikan, maka akan ditindaklanjuti. Ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, padahal selama bisnis ini bisa merekrut member, maka tidak pernah akan ada orang yang dirugikan. Sebenarnya begini, ciri money game itu adalah tidak pernah bohong. Ya, tetapi sekali bohong dia itu lari. Itu adalah ciri money game seperti itu. Makanya di saat-saat pertama kadang-kadang saya juga akan sulit menjawab mengenai Pak, kalau money game kok bisa bertahan 2 tahun? Pak, kalau money game kok bisa bertahan 3 tahun? Nah, sebagai gambaran, ya, dulu ada Barney ya, Madoff itu di Amerika, itu bisa bertahan kalau kurang lebih ada 7 atau 9 tahun di sana, baru scam. Jadi bukan masalahnya, tapi secara teknis Anda harus mengerti dan harus memahami ini. Memang dalam kenyataannya adalah masyarakat ini adalah minim literasi. Itu yang jujur saya cermati di sini, karena tidak paham maka banyak orang yang tertipu. Solusinya mungkin saat Anda misalkan menemukan lagi bisnis macam ini, cobalah Anda mencari tahu dulu bagaimana otoritasnya, bagaimana kredibilitasnya, atau secara hukum bagaimana. Nah, ini sebenarnya untuk masyarakat sendiri, kalau kita ikut ada proteksinya. Artinya, kalau sudah memang anggotanya Bapepti, kemudian izinnya misalkan suatu saat membuat PT dan sebagainya, maka itu akan memproteksi dari kita kerugian yang tidak diinginkan. Artinya, kalau konsekuensi logis dari perdagangan itu sih pasti ada, tetapi kalau di tipe penipuan di sisi sini, saya kira itu jauh dari apa yang kalau memang itu perusahaan ada di otoritas. Nah, sebenarnya kita harus teliti lah, yang intinya bahwa kita sendiri sebagai masyarakat awam harus teliti akan hal-hal seperti ini. Hal-hal yang ditawarkan dengan cara tidak wajar, maka kita harus berpikir secara logis, ya. Cari tahu, tanya sama orang-orang yang punya capable untuk menjawab misalkan. Nah, sahabat trader, sebelum saya akhiri, sahabat, kalau memang nanti di masyarakat sana menemukan mungkin produk-produk yang ditengarai seperti itu, coba kirim komen ya, agar kita bisa memberikan arahan atau mungkin saya coba untuk ulas. Ada di description untuk WA saya, kalau ada filenya silahkan kirim filenya, jadi kita bisa bahas bersama-sama. Baik sahabat trader, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.